Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal, beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam channel kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang mana dalam rangka tolabul ilmi, berbagi ilmu dan wawasan adalah satu kewajiban, sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang pentingnya mengenal, yaitu hukum dan kodrat hijahiyah di dalam Al-Quran, dalam rangka belajar mengimani makna dan hakikat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranil Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat kebanyakan daripada umat Islam, terutama yang bermujahadah, terutama yang sedang bermujahadah, berikhtiar, berjihad di jalan Allah dalam menjalankan masa tafakur, masa tadzakur, masa takharub, masa uzlah kepada Allah, menuntut ilmu hakikat, amal dan ibadah. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa ini tidak lepas dan tidak terlepas kita dari kebenaran. Belajar ilmu tauhid, menguasai hakikat. Nah, hakikat ini adalah kuncian daripada pemahaman yang telah dilakukan di dalam melaksanakan suatu perintah ibadah, baik dalam potensi syariat, hakikat dan ma'rifat. Mengenal huruf hijaiyah ini adalah mengenal kodrat, sebagaimana yang dikatakan bahwasanya kebenaran sebuah ibadah itu adalah dalilku, kata Allah, bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu itu ada pada dalilku sendiri. Mana yang dikatakan dalil Allah? Yang dikatakan dalil Allah itu apa?
ayat lebur jadi munajat, jadi kauliyah lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi ma'rifat, ma'rifat wujud sebagai kauniyah, kauniyah inilah yang muncul menjadi aras. Nah, inilah kebenaran tertinggi. Jadi satu huruf hijaiyah itu membawakan al-kisah satu kata yang melahirkan jabariyah satu ayat. Ayat inilah yang melahirkan Alkitab, inilah yang dikatakan Al-Quran. Jadi kalau kita belum mengerti bagaimana menjalankan kiat-kiat dari hijaiyah, maka kita akan salah menafsirkan makna hakikat dari sebuah ayat. Satu contoh apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah kita tahu kuncian tauhid, yang mana menetapkan ketuhanan seseorang itu kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi tahukah kita tugas kita apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa kalimatul haq. Nah, ini dia kalimatul haq ini tadi. Kalimat ini harus hidup, bukan seperti tulisan yang mati. Ya, bukan seperti tulisan yang mati, tetapi adalah kalimatul haq, yaitu tulisan yang hidup. Nah, bagaimana kita satu huruf itu lebur menjadi 7 kodrat? Ya, kita lihat, kalau kita tidak kenal ayat, ayat ini harus lebur menjadi kauliyah. Kauliyah ini harus lebur menjadi munajat. Munajat ini juga harus lebur menjadi ma'rifat. Nah, ma'rifat ini dia bersandar kepada sesuatu yang disebut dengan kauniyah. Nah, kalau kauniyah ini kita harus paham, kauniyah ini isyarah batin. Nah, kauniyah ini dia bersandar lagi yang dinamakan kepada sifat aras. Nah, kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang disebut wahyu. Jadi kalau kita belum paham makna hakikat per hurufnya hijaiyah, dikala dia berpasang-pasangan di dalam Al-Quran, kita akan bisa salah mengartikan atau memaknai. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu bukan imanu. Nah, di sini dituntut kebenaran pengkajian hijaiyahnya. Kalau pengkajian hijaiyahnya sudah bisa, maka dia akan mengerti amanu ini apa. Nah, menjadi aminun, amanah. Amanah itu imana, aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku maka aman. Bagaimana kita bisa dapat pengetahuan itu kalau kita tidak tahu hukum hijaiyahnya? Nah, seperti alif. Kenapa alif itu bernama alif? Nah, kita lihat hijaiyah hurufnya. Alif lam fa artinya apa? Alam batin. Fa itu batin. Lam itu makom. Alif itu adalah kodrat. Jadi inilah kodrat, makomnya alam batin. Jadi kalau kita tahu ini kodrat batin, maka ternyata alif itu benar, tersirat di dalam bismillah. Jatuhnya kepada ba'dal. Nah, sama dengan kita melihatkan fungsi dari A-I-U-nya. A-I-U. Nah, potensi A-I-U di dalam Al-Quran. Apabila kita dapati di dalam sebuah kata atau ayat menjadi A-I-U yang berbeda, contoh U-ahad. Nah, kalau ahad dengan U-ahad itu beda. Nah, ini akan melahirkan sebuah makna yang berbeda. Hu, ha, hi. Nah, Allahu la ilaha illallah. Allahu. Nah, Allahu hu. Nah, illahi. Nah, jadi kalau kita sudah bisa membedakan mana makom-makom daripada huruf hijaiyah ini tadi,
maka kita memaknainya itu sudah mudah. Tapi kalau kita belum memahami makom ibadahnya, kodrat-kodratnya, belum ada kemampuan kita mencari hukum hijaiyah tadi, maka melaksanakan suatu makna kita akan gagal. Kalau masalah marifat itu bisa juga jatuh menjadi prasangka, tapi bidahli marifatul haq ini, ya, dalil yang mencapai suatu kebenaran, dalil yang mengakui suatu kebenaran, itu adalah wajib. Atau ada enggak yang kepingin dia tidak dianggap benar? Nah, kalau kebenaran ini yang dibutuhkan, maka kita harus jeli di dalam memahami makna hijaiyah. Apalagi umpamanya dalam makom ha, hi, hu. Nah, ha, hi, hu. Jadi kalau ha ini tingkatnya apa? Makomnya apa? Contohnya aras. Aras ha. Ya, disebut dengan ha. Di situ ada alif yang asrohnya a. Jadi ha. Jadi kalau ada ha, itu makom arasnya adalah nyata. Makomnya sifatnya bersifat aras. Nah, kalau makomnya bersifat aras berarti nyata. Jadi kodratnya kalau di diri kita jatuh kepada sifat an-nazir alam, yaitu jasad, hak atau nyata, rahman. Nah, tapi kalau umpama jatuh ke hi, wa illahi wa ruhi, ini makomnya jatuhnya kepada hakikat. Nah, hakikat hi. Nah, tujuannya menuju sifat hayat yang bersifat hakikat hidup. Gitu ya, hakikat. Jadi illahi. Nah, ini menuju singgasana wujud dan kehidupan. Hi. Nah, illahi anta maksudi atau lillahi ta'ala. Ini ditujukan kepada sifat makom hidup. Tadi kalau di situ aras, ini hidup atau kutsi atau berkuasa. Hi. Nah, apalagi dengan hu. Nah, Allahu la ilaha illallah. Jadi hu ini makomnya kita harus tahu. Sifatnya jatuhnya a, i, u nya u. U itu makomnya batin. Jadi kalau ada kita bertemu a, i, u, ha, hi, hu, berarti dia akan melahirkan mana 3 kodrat. Rumus Allah itu kan rumus 3, seperti yang pernah saya sampaikan. Tapi kalau kita sudah ketemu huruf yang 3 ini, berarti makomnya sudah beda. Ha, hi, hu, a, i, u, ah, ih, Nah, ini juga beda. Jadi kodratnya itu sudah beda. Kalau ah itu sifatnya zat, ih sifatnya itu adalah sir, sementara ini adalah batin. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham ah zat, ih batin, sir, batin. Nah, bagaimana kalau dibalik ha aras? Nah, jadi sementara hu adalah batin, gitu ya. Jadi sementara nanti hi adalah hayat atau hidup atau kutsi. Jadi kalau kita belum memahami, ini menempatkannya susah. Allahu. Nah, contoh Allahu, Allah. Jadi cara pembacaan hijaiyah ini sangat banyak. 7 cara pembacaan. Ada secara ayat, ada secara kauli, ada secara munajat, ada secara ma'rifat, ada secara iradatnya. Kita harus tahu arasnya. Nah, jadi kalau kita paham 7 pembacaan hijaiyah tadi, dikala dibunyikan di dalam ayat atau amalan, jadi kita paham ini amalan kodratnya apa, menuju apa, kita sudah ngerti, kita sudah paham sekali, arif gitu. Jadi kalau kita belum paham hukum hijaiyah, ini kita akan berprasangka lain dan memaksakan ma'rifat mencari potensinya. Nah, ini terutama ini sering di dalam pengkajian. Nah, pengkajian ini butuh kebenaran yang paling tinggi. Jadi tidak ada istilah menurut guru saya, menurut nenek moyang saya, menurut ma'rifat guru saya, ma'rifat saya. Tidak lagi.
Kenapa? Sudah ada sandaran pengetahuan, yaitu bidahlihi tadi, yaitu batin yang ada dalam dalil tadi. Batin dalil itulah yang menjadi suatu kodrat yang akan menjadikan suatu amalan. Tapi kalau kita belum paham hijahiyahnya, maka kita sering berprasangka terhadap suatu ayat. Inilah yang membuat tidak sinkron antara makrifat dengan kodrat ayat. Akhirnya apa? Begitu diamalkan, itu kacau hasilnya. Nah, kita dengar tuh orang mengamalkan ayat itu, kadang-kadang dia ceritanya melihat pocong, sebentar melihat cahaya, merinding, bergetar. Jadi tidak ada yang sesuai dengan makomnya. Nah, apakah sudah memang di makomnya seperti itu bunyinya? Contohnya tidak ada ha, tapi dia merinding. Nah gitu. Terus tidak ada hi, tetapi dia sedih. Tidak ada hu, tapi dia tidak yakin. Bisa aja tapi tidak yakin. Tidak ada unsur keyakinan tadi. Jadi makom-makom seperti ini, hijahiyah ini sangat wajib dipelajari. Kenapa? Huruf-huruf itu ada potensinya. Otomatis semuanya adalah potensi hakikat. Itu yang sudah pasti adalah hakikat. Mana kodrat huruf yang bersifat sir, mana kodrat huruf yang berkodrat batin, mana kodrat huruf yang berkodrat aras, mana kodrat huruf yang bersifat nur, mana kodrat huruf yang bersifat wujud, mana kodrat huruf yang bersifat zahir, mana huruf yang sirna, mana huruf yang tenggelam. Nah ini juga harus paham. Jadi kalau kita tidak bisa belum memiliki pemahaman hukum hijahiyah, jadi kita sulit memaknai suatu ayat yang akan kita amalkan. Nah seperti kita lihat cara pembacaan, ada yang disebut dengan fi awal wal akhirun, melihat awal dan akhir. Nah contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, diawali alif, diakhiri nun. An berarti benar. Yang dikatakan wujud zat hamdu, wujud batin hamdu yang akan naik, yang dikatakan Tuhan sekalian alam, ternyata adalah batin si wujud an. Nah kenapa? Di sini sudah ada potensi an. Jadi begitu. Jadi kalau umpamanya kita sudah belajar, iya. Nah, iya. Kenapa kita melihat ke hati kalau berdoa? Kodrat hati itu dalam hukum hijahiyahnya adalah iya. Jadi iya ini kita selalu melihat ke kolbi kita. Ya Allah, ya Allah. Nah, jadi kalau kita Allah ahzat, ya Allah, ya zat. Jadi kalau kita sudah tahu fungsi-fungsi dari huruf ini, apalagi di dalam kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid ini sangat menentukan. Jadi dikatakan kalimat tauhid ini adalah kalimat sa'ut matsani, artinya ayat-ayat yang terkuat dan tersakti. Jadi kita harus tahu. Nah, jadi kalau umpamanya kita belum belajar bagaimana dengan yisin, gitu ya, hukum-hukum hijaiyah, karena kodrat-kodrat inilah yang akan datang dan bisa bergejolak di diri kita, gitu. Jadi ayat aras tadi, ayat lebur jadi kauli. Nah, apa yang dikatakan kauli tadi? Kauli itu kodratnya, ya, kodrat dari ayat itu tadi. Kalau kita hanya melihat tulisannya tapi tidak melihat kodratnya atau tidak paham, makanya kita belajar ilmu rububiyah yang bisa mengenal makna dan hakikatnya. Jadi kalau kita sudah tahu itu, mencernanya mudah, mengetahuinya sangat mudah sekali. Tapi kalau kita belum tahu, ini yang membuat kesulitan yang sangat tinggi. Akhirnya apa? Antara ma'rifat dengan kodrat ayat tidak tersambung.
Ini akibatnya. Antara kodrat ayat dengan ma'rifat tidak sinkron, akhirnya tidak ada yang jadi. Tidak ada yang jadi. Kenapa? Iya, beda, kodratnya beda. Yang dimarifatkan dengan ayat yang akan dilebur tadi. Ya. Ayat yang akan dilebur tadi kita tidak tahu, makanya akan melahirkan kodrat yang berbeda. Makanya susah menerjemahkan amalannya. Kenapa? Karena kacau dia. Nah, ini diakibatkan ketidakpahaman terhadap kodrat yang ada dalam huruf. Karena itu yang menentukan. Gitu jemaah. Jadi coba kita mulai saat ini kita belajar memahami kodrat-kodrat hijaiyah. Karena hijaiyah ini huruf artinya kodrat. Beda dengan harfiah. Kalau harfiah ini watak, ya, masa, kedudukan, gitu. Jadi beda. Jadi kalau kita melihat harfiah ayat dengan hijaiyah, sama kayak kita. Kalau hijaiyah itu kodrat diri kita. Sementara kalau hijaiyah itu adalah harfiah itu watak. Harfiah itu watak. Ini wataknya A. Nanti naik lagi barkahnya naik I. Naik domah U. Nah ini akan membedakan mananya. Tapi ke alifnya kan tidak beda. Alif tetap alif. Tapi watak di harfiah akan bisa merubah beda. Illahi. Nah contoh. La ilaha. Ha. Nah berarti ha ini nyata. Tidak ada yang nyata. Ya. La ilaha. Tidak ada istilah Tuhan yang nyata. La ilaha. Illa Allah. Illallah. Nah berarti ha ini ketemu, yaitu sifat menafiskan kenyataan. Jadi ini yang harus menjadi pegangan, harus kita belajar tentang hukum hijaiyah. San, sin, sun. Nah itu beda. Jadi kalau kita belajar seperti Iqra itu, jadi kita harus belajar makomnya. Makom huruf tadi. Jadi gitu. Jadi karena huruf itu dia akan lebur jadi kauliyah. Nah yang diturunkan oleh wahyu itu kan kauli. Ya, seperti syarat sah salat itu fikli, kauli, kolbi. Nah ini kauli. Nah kauli ini adalah kodrat daripada sebuah ayat. Jadi kita harus wajib belajar bahwasanya hijaiyah Al-Quran itu adalah kunci. Sekali lagi saya sampaikan, kodrat huruf hijaiyah itu adalah kuncian untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Jamaah para hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insya Allah kita tingkatkan pengetahuan daripada hukum hijaiyah ini, insya Allah akan membuat suatu kemudahan di dalam memahami sebuah makna dan menjalankan makna itu menjadi aras. Jadi kalau cuma baru paham ayat, kaulinya belum paham, munajatnya belum paham, ma'rifatnya belum paham, kauninya belum paham, arasnya belum paham, kodratnya belum paham, akan dikhawatirkan salah memasangkan ma'rifat terhadap sebuah ayat. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin rahimakumullah. Lama enggak kita belajarnya Buya? Tidak. Kembali kepada hati kita.
Jadi dengan kita semakin tinggi mendapatkan kebenaran di dalam belajar menuntut ilmu kepada Allah, semakin memudahkan kita dalam menetapkan sebuah hakikat. Tapi kalau ilmu hijaiyah ini belum paham menetapkan suatu hakikat, itu adalah kesulitan yang sangat besar, kesulitan yang sangat tinggi. Kalau hukum hijaiyah, ilmu hijaiyah ini belum bisa kita kuasai. Untuk itu jamaah sekalian, para hadirin, mari kita belajar, kita tingkatkan pengetahuan hakikat kita dengan memperdalam ilmu-ilmu kodrat hijaiyah dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kalau bagi kita dalam menjalankan suatu hajat daripada sebuah hakikat, tentunya ditentukan oleh bidahlihi marifatul haq fil ilmi, ditentukan oleh kebenaran sebuah dalil. Kalau dalilnya, pemasangan dalilnya ini tidak kita pahami fikli kaulinya, perbuatan dan kekodratnya, maka inilah yang membawa kita menjalankan ma'rifat tanpa dasar. Kalau ma'rifat ini tanpa dasar, maka dikhawatirkan bukan hidayah, tapi mudaratlah yang akan menjadi sebuah amalan. Jadi untuk itu mari kita tingkatkan pengetahuan hijaiyah kita, agar kita lebih mudah mengamalkan kodrat-kodrat jalan kepada Allah dengan indah dan nikmat. Tapi kalau hijaiyah ini belum bisa menjadi satu patokan di mana harus bisa timbul ma'rifatnya, maka kesulitan tinggi adalah tidak mengenali hijaiyah. Itulah yang paling menjadi peran utama. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan dan belajar tentang hukum hijaiyah, bagaimana kodrat-kodrat yang ada di dalamnya, sehingga menjadi tajalli pandang bagi kita yang mengamalkan. Tapi kalau hijaiyah kita buta, maka tebak-tebakan, prasangka, praduga, makrifat dalam kesulitan besar. Insya Allah mari kita tingkatkan. Jadi dengan kita tahu pemahamannya, ini kita lihat kadang-kadang ada yang mengatakan alif di sini, ba di sini, ta di sini. Itu bukan pelajaran Islam, ya, bukan pelajaran iman. Itu pelajaran ilmu yang belum tentu juga nilainya ibadah. Memasangkan Al-Quran pada diri bukan hurufnya ditempel atau dipasang satu-satu, tetapi kodrat huruf itu yang wujudnya dikaji dalam diri. Bukan alif di sini, ba di sini, ta di sini, sa di sini, syih. Tidak begitu. Tetapi yang menjadi pasangannya adalah kodrat huruf itu sendiri, yang akan dicari di dalam hati kita, di dalam diri kita, himpunan diri kita. Kenapa? Hijaiyah yang paling nyata itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita, makanya ada nuzul Quran kepada diri, bukan nuzul Quran kemana-mana. Jadi inilah yang menjadi tolak ukur penguasaan huruf hijaiyah untuk melanjutkan mabrurnya sebuah ibadah, mustajabnya sebuah ilmu. Kalau tidak, kita akan berprasangka. Kadang-kadang kodrat ibadah diprasangkakan amaliyah, kadang-kadang kodrat amaliyah dipikir itu kodrat ma'rifat. Kenapa? Karena kita buta huruf, tidak mengerti hukum hakikat Al-Quran, yaitu hijaiyah tadi. Kita tidak mengerti hakikatnya, maka kita akan tersesat jauh. Baik para hadirin, insya Allah. Jadi dengan kita belajar, insya Allah akan memudahkan semuanya. Bagi penonton hadirin yang ingin
mendapatkan bimbingan belajar, silakan menghubungi nomor yang ada di YouTube, di layar deskripsi di YouTube kita, dan silakan hubungi sekretaris umumnya dan yayasan yang ada, grup pusat daripada YouTube Buya Pasaman Timur. Kenapa? Karena telah terjadi yaitu belajar dan mengajar ilmu tauhid ini di dalam grup-grup murid, di dalam seminggu sekali, insya Allah akan mendapatkan bimbingan. Untuk itu mari sama-sama kita tingkatkan pengetahuan iman dan takwa kita agar kita bisa mencapai titik yang dikatakan mabrur, mustajab dan barokah. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.